Jika garis Y sama dengan AX plus B digeser ke bawah sejauh 6 satuan, kemudian diputar dengan pusat 0,0 searah jarum jam sebesar 90 derajat sehingga menghasilkan bayangan garis ini bayangannya. Maka nilai dari B per A kuadrat adalah berapa gitu. Oke, kita fokus yang pertama aja dulu. Ini digeser ke bawah sejauh 6 satuan, artinya kita pakai translasi. Ingat kalau translasi itu hanya ditambahkan ya. Misalkan ini katakanlah X sama Z, berarti bayangannya ya X aksen, Y aksen gini. Sama dengan, ini translasinya. Kalau translasinya misalkan A, B, berarti ya A, B gini. Ditambah yang sebenarnya. Yang sebenarnya kan XY kan. Gini. Ingat AB ini tidak ada hubungannya ya. AB ini bukan A sama B yang ada di sini. Tapi ini translasinya. Translasinya kalau ke kanan plus, kalau ke kiri min. Yang ini ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri. Yang A itu ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri min gitu ya. Ini A-nya. Yang B ini ke atas atau ke bawah. Ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas plus, kalau ke bawah min. Oke, kita langsung ke soal aja. Katanya digeser ke bawah, ini ya, digeser ke bawah sejauh 6 satuan. Artinya B-nya ya, B-nya itu yang minus karena ke bawah. Sehingga ini Y aksen X aksen Y aksen sama dengan A. Karena cuma digeser ke bawah, berarti A-nya tidak ke kanan, tidak ke kiri, alias 0, ya kan? Ini tinggal diisi 0 gini. B-nya karena ke bawah, berarti negatif berapa? Negatif 6. Gitu ya. Ditambah XY. Sehingga ini kita sudah peroleh X aksen Y aksen itu sama dengan 0 tambah X, ya tetap X, min 6 tambah Z. Tulis gini aja. Sehingga kita sudah dapat ini. Kakak taruh di sini ya. Berarti X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min 6 ditambah Z. Nah, kita kan di awal tadi sudah punya ini, garis Y sama dengan AX ditambah B. Gitu kan? Nah, untuk nyari bayangannya ini tadi, setelah ditranslasikan terhadap 0,-6 ini tadi, ya kan? Berarti kita nyari X aksen sama Y aksen. Nah, sehingga ini tinggal diganti. X-nya diganti dengan X aksen, Z-nya diganti dengan Y sama dengan berapa ini? Y sama dengan Y aksen plus 6 ya. Nah, Y-nya diganti dengan ini. Y aksen plus 6. Nah, tinggal kita ganti. Sehingga Y-nya diganti dengan Y aksen plus 6. A ini tetap ya. Kalikan X, X-nya diganti dengan X aksen ditambah B. Oke, sehingga kita sudah dapat bayangannya ini. Bayangannya sama dengan Y aksen sama dengan apa ini? A X aksen plus B min 6. Nah, ini bayangan dari kurva atau garis ya, garis Y sama dengan AX plus B ditranslasikan terhadap 0, min 6 ini. Karena ini ya aksen sama X aksen itu cuma simbol, kalau ini bayangan. Setelah selesai ya balikin lagi. Y gini aja, aksennya dihilangin. Berarti Y sama dengan AX plus B min 6. Ini bayangannya setelah ditranslasikan terhadap 0, min 6. Gini ya. Oke, sekarang kita lanjutin. Nah, katanya setelah diapakan tadi? Setelah ditranslasikan, sekarang lanjut di rotasi dengan pusat 0,0 searah jarum jam sebesar 90. Oke, kita lanjutin di bawah sini ya. Nggak cukup tempatnya. Nah, karena ini di rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam, gitu kan? Ingat
formulanya untuk rotasi dengan pusat 0,0. Ini pusatnya 0,0 ya. Ingat-ingat untuk pusat 0,0 rumusnya rotasi x aksen y aksen sama dengan cos theta min sin theta. Ini dalam bentuk matriks ya. Ini kasih jarak ya. Ini bukan penjumlahan tapi dalam bentuk matriks cos min sin gini kan. Ini sin theta, ini cos theta. Selanjutnya ini dikali dengan xj, yang mana xj ini awalnya. Oke. Katanya tadi kan dirotasi searah jarum jam. Searah jarum jam 90 derajat gitu kan. Nah, ingat kalau searah jarum jam itu berarti bernilai negatif. Ingat-ingat ya. Kalau searah itu negatif searah jarum jam ya. Enggak lengkap tulisannya. Oke. Gini. Tak taruh di sini catatannya. Kalau searah jarum jam itu negatif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam ini ya maksudnya itu positif. Nah, ini harus dihafalin dua ini ya. Nah, karena ini searah jarum jam 90 derajat yang dipakai ya negatif, sehingga x aksen y aksen itu sama dengan cos min 90 ya kali min sin min 90, bukan kali ya. Ini bukan kali, ini lanjutannya ya. Yang di sini kan sin min 90, sini cos min 90. Nah, ini repotnya kalau kita bermain dengan trigonometri. Nah, ini harus ingat formula-formula yang ada di trigonometri. Salah satunya ini, kalau ada cos min alfa, ini kan sama dengan cos alfa, buang aja minnya gitu kan. Beda dengan sinus, kalau ada sin min alfa itu sama dengan negatifnya bisa keluar di sini. Min sin alfa ini ya. Ini yang kita pakai. Sehingga yang untuk cos ya tetap cos min 90 ya sama dengan cos 90. Tapi kalau sinus ini keluar minnya, sehingga ya min ketemu min jadinya plus. Nah, tinggal sin 90. Yang sini juga gitu, min sin 90 ini tetap cos 90 kali xj. Nah, kita tahu kan apa namanya cos 90 itu sama dengan berapa? Cos 90 itu sendiri kan sama dengan 0 ya. Sin 91 ini min 1 0. Nah, ini matriks yang akan kita pakai, sehingga ini tinggal dikalikan. Nah, ingat perkalian matriks. Ini x ketemu dengan 0 ya, jadinya 0. Y ketemu dengan 1, jadinya Z. Ingat ya, perkalian matriks, kakak ulang lagi. Ini diambil barisnya. Yang sini kebetulan cuma satu kolom, diambil kolomnya gini. Ini tadi sudah dapat x-nya ketemu dengan 0, dapatnya 0. Y ketemu dengan 1, dapatnya 1. Yang bawah min x ya. Nah, gini. Berarti x aksen y aksen sama dengan z min x. Dari sini bisa disimbolkan. Kalau x aksen, tak taruh bawahnya sini ya. Ini. Kalau x aksen itu sama dengan z, y aksen sama dengan min x. Nah, sehingga kita sudah dapat z itu sama dengan x aksen, x itu sama dengan z negatif y aksen. Nah, ini kita tinggal substitusikan ke persamaan yang dicerminkan, yang dirotasikan, sorry. Kakak ulang lagi, kita tinggal substitusikan ke persamaan yang dirotasikan. Nah, yang dirotasikan tadi apa? Ini kan Y sama dengan AX plus B min 6. Kakak tulis ulang di sini. Y sama dengan AX plus B min 6. Nah, ini tinggal diganti, Y diganti dengan X aksen. Ini kan, Y diganti dengan X aksen. Berarti ini X aksen gitu kan, sama dengan AX. Ini X nya diganti dengan min Z. Berarti A kali min Y aksen
plus B min 6, sehingga diperoleh X aksen sama dengan min A Z aksen plus B min 6. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah dapat, tak pindah ke kanan ya, berarti A Z aksen sama dengan min X aksen plus B min 6. Nah, ini kan cuma menyimpulkan kalau ini bayangan, sehingga kalau dilanjutin ya aksennya dihilangin gitu kan ya, aksennya tak hilangin, tinggal AZ sama dengan min X plus B min 6. Nah, berarti Y sama dengan min X per A plus B min 6 per A, gini kan. Oke, sekarang kita sudah dapat ini bayangan akhirnya setelah ditranslasi sama dirotasi ya. Sedangkan di soal diketahui kalau menghasilkan bayangan garis ini Y sama dengan 1 per akar 3X. Berarti Y sama dengan, nah ini bayangan dari soal yang diketahui Y sama dengan 1 per akar 3X. Ini kan. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa narik kesimpulan. Nah, kalau sebenarnya ini 1 per akar 3X itu sama dengan yang belakang sini. Sehingga koefisiennya X kan 1 per akar 3 kan, sama dengan koefisiennya X ini min 1 per A. Berarti 1 per akar 3 itu sama dengan min 1 per A. Sehingga ini tinggal dikali-kali silang ya. Ini kan sudah dapat sebenarnya. Berarti A tak kali silang, dapatnya kan A sama dengan min akar 3. Ini A-nya. A sudah dapat, kita tinggal nyari B-nya. B-nya kita pakai yang sini aja ini X ya. X belakangnya ini kan. Nah ini, masalahnya sini nggak ada, berarti plus berapa ini kalau nggak ada? 0 ya kan. Nah, berarti ya B min 6 per A itu sama dengan 0, dan kita sudah tahu A nya min akar 3, sehingga B min 6 sama dengan ini ya, per min akar 3 0 gini kan. Nah, ini sudah dapat B nya ya. Ini kalau dikali silang kan dapatnya kan B min 6 sama dengan 0 kali min akar 3 ya. Dapatnya kan ya 0, berarti B sama dengan 6. Oke, kita sudah dapat A sama B nya. Kita kembali ke soal yang ditanyakan apa. Diingat-ingat ya, A nya min akar 3, B nya 6. Oh, yang ditanyakan B per A kuadrat. Nah, B nya tadi 6 per min akar 3 dikuadratin, min akar 3 kuadrat, berarti 6 per 3, dapatnya 2. Sehingga kita sudah dapat ini 2, pilihannya yang B ini ya.